Oke, mari kita mulai IG Live malam hari ini. Sebentar, aku harus login ulang ke charting aku nih. Ketendang keluar. Let me check. BCA. Bisa. Bentar, ketendang beneran, aku harus login dulu sebentar ya. Sabar ya. Maafkan daku. Login. Aduh, panik gimana nih loginnya? Aduh. Halo Hadi Sunardio Oscar. I'm not a robot. Sign in dulu sebentar. Ketendang keluar dari charting tools aku. Cars. Sebentar ya, lagi disuruh verify nih. I'm not a robot. Yes, I'm not a robot. Oke deh, sekarang kita udah siap buat IG Live malam hari ini. Oke, aku mulai dari saham apa dulu nih? Dari IHSG dulu ya. Halo Lugina, halo Shelia, Aji Setiawan. Oke teman-teman, besok aku nge-live di YouTube. Materinya apa ntar aku kasih tahu. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang udah ngerti nih besok aku bakalan nge-live apa nih. Nah, IHSG hari ini mantul dari supportnya di level 6.900-an. Dia berpotensi menuju sampai level 7.000-an. Lagi-lagi di antara 69 sampai 7.000 zigzag di sini. Ini kena support kuat dan juga resistan kuatnya yang dulu mau dijebolin di November, di September sampai November 2022 tuh susah banget di sini. Dan akhirnya jebol tapi balik naik lagi. 7.000 ini sangat kuat sekali. Dan kita lihat yang mendorong penguatan hari ini ada saham BBNI. Dia naik 1% pas mantul dari area supportnya. Jadi BBNI sebenarnya ya just hold aja sih. Ini cakep, chartnya juga fundamental masih cakep juga. Aku nggak komen banyak tentang Big Bangs lagi karena nanti bosen deh teman-teman kalau aku komen Big Bangs terus. Oke, terus ini Bayan Resources kita sempat jualan karena dia belok terus kemudian dia naik lagi, ya udah biarin aja dulu, wait and see dulu. Kalau kayak gini berarti chartnya tuh dia sideways, berarti dia masih sideways. Kalau udah jatuh dalam tiba-tiba naik kencang dia sideways, wait and see dulu, jangan buru-buru untuk buyback lagi. Terus kita lihat Indika Energy di sini dia juga masih sideways. Kita lagi watch kalau dia breakout dari garis merah ini dia potensial menuju sampai level 2200. Kemudian selain itu kita lihat ada Raw Resources. Raw Resources ini dia potensi naik sampai level bisa sampai 3000 bahkan 3130. Hold aja, M-Trade udah nggak rekom buy lagi tapi kita udah tinggal nge-hold aja. Ada Raw. Ya, jadi 17 sampai 18%. Terus kemudian kita lihat untuk PTBA-nya. PTBA-nya hari ini dia masih muntuk-muntuk berpotensi mau naik dikit. Terus kemudian chartnya juga masih oke. Dia masih di stage 2 awal PTBA. Dan tadi ada yang bilang untung nggak jual ITMG. Emang ada apa sih dengan ITMG? ITMG ternyata dia naik lagi setelah Kamdev. Kemarin Kamdev dia turun 8%, kemudian naik lagi karena memang tren saham batubara lagi masih menarik. Cuman perkiraan ITMG ini dia naiknya mentok sekitaran 30.000, abis itu bisa turun lagi. Nah teman-teman, kemarin kita udah bahas banyak nih sektor oil and gas ya. Jadi kita udah bahas banyak sektor oil and gas. Hari ini kita mau bahas masih dari sektor komoditi. Kita akan bahas saham-saham metals.
Ada Maverick, Fajri, Amir, Sunny, Muslima, Andre. Mari kita lihat beberapa saham metals yang menarik. Kita start dari MBMA. Merdeka Battery Minerals, MBMA. Oke. MBMA atau Merdeka Battery Minerals, chartnya cakep. Dia udah di stage 2 atau di masa uptrendnya. Sorry kalau kalian masih pemula dan bingung aku pakai istilah apa sih ini, istilah stage apa nih. Ya intinya stage 2 tuh uptrend. Sekarang dia lagi di resisten yang cukup kuat. Sejak dia di IPO pada 18 April 2023, sekarang chartnya udah terbentuk cakep dan berpotensi untuk membentuk satu handle di sini yang artinya bagus. Dan MBMA ini secara teknikal dia bisa menuju ke level 955 sampai bahkan 1000, disclaimer on gengs, dan secara aktivitas akumulasinya juga udah mulai kelihatan. Batas bawah di 830 untuk pembatasan risiko jatuh dari situ, berarti pembatasan risiko atau cut loss. Nah, MBMA ini dia ada rencana untuk mendirikan pabrik HPAL ya. Jadi dia akan memanfaatkan sumber daya biji dari tambang SCM. MBMA ini dia memiliki rencana bikin pabrik HPAL yang diproyeksi bakalan bisa mencapai kapasitas gabungan sebesar 240 kilo TPA ya. Jadi langkah strategis ini bakalan menambah aset nikel perseroan ya, jadi dari perusahaan sendiri gitu. Dan kemudian saprolite sendiri ini merupakan biji nikel dengan kandungan besi yang rendah dan kadar nikelnya tuh lebih tinggi. Nah, biji limonite ini umumnya diolah melalui sistem high pressure acid leaching untuk proyek EV baterai. Nah, jadi MBMA ini menarik didasarkan pada kemajuan ekspansi dan juga proyek pertumbuhannya sendiri gitu. Jadi proyek-proyeknya itu bagus gitu. Oke, mari kita lihat di sini chartnya. Dia potensi menuju sampai 890 sampai 955. Kemudian kita akan lihat untuk NCKL ya. Sebelum NCKL aku mau ke MDKA dulu deh. MDKA-nya di sini kemarin sempat chartnya kan sempat bagus ya. Di bawah ini ada double bottom gitu. Terus kemudian dia di sini menggalau nih, lihat nih ya. Di sini uptrend, patah trend. Setelah patah trend, sekarang dia ngebentuk pattern kayak gini. Ini pattern apa nih? Kalian bisa lihat ini pattern apa nih? Twing. Pattern apa nih di sini nih? Ada yang bilang ini pattern triple tops. Ada yang bilang ini pattern rectangle. Perhatikan dia ketahan di support 3150 berkali-kali. Jadi ini pertahanan terakhir. Kalau sampai breakdown dari sini, ciao dulu aja gengs ya. Yang aku agak-agak nggak suka di beberapa hari terakhir ini buangannya lebih banyak daripada belinya ya. Jadi daripada akumulasinya. Ini ada yang bilang head and shoulders nggak juga sih. Ini head and shoulders, ini shouldersnya di sini, failed patternnya. Bisa jadi juga ini pattern rectangle sebenarnya. Nah, kalau bingung patternnya ini pattern bullish atau bearish, nggak usah dipusingin namanya apa, dilihat volumenya gitu ya. Jadi teman-teman yang udah belajar di super trader tahu banget nih ya, ini kalau diperhatikan secara volume ini dia kebanyakan merahnya gitu. Jadi merahnya gede gitu. Jadi ya anyway, wait and see dulu aja. Kita watch untuk di area support saat ini MDKA-nya, tapi wait and see dulu. Nah, setelah MDKA, aku mau review untuk sektor nikel yang lainnya ya, metals. Aku mau nge-review NCKL nih, cakep banget, cakep ya. Ting, aku kasih garis di sini 995, dia breakout dari 990 atau 995 ini. Breakoutnya cakep pula, habis naik terus retrace, ketahan di bekas breakoutnya, terus kemudian naik lagi. Rounding top bisa nggak miss? Enggak, itu bukan yang tadi kan, yang tadi MDKA bukan. Nah, kalau yang ini nih cakepnya tuh aku suka banget, dia selalu ini
low-nya tuh dia selalu naik gitu. Jadi ini sebenarnya menunjukkan tanda uptrendnya semakin kuat dan sideways-nya semakin pendek. Dan ini kita ada review ini di workshop Super Trader juga ya kemarin. Dan teman-teman ini masih bakalan bisa lanjut naik. Untuk NCKL sendiri ini merupakan satu-satunya perusahaan tercatat yang memiliki pengalaman mengoperasikan pabrik peleburan HPAL dan memiliki biaya tunai yang paling rendah, VNI atau NPI-nya yang paling rendah di antara perusahaan sejenis, sehingga memiliki resiko eksekusi yang lebih kecil untuk rencana ekspansi dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Ini gimana sih rambut? Gitu. Distracted gara-gara jambul. Oke. Jadi kesiapan untuk pengoperasian pabrik peleburan HPAL ini kita lihat dari beberapa perusahaan. NCKL ini yang paling siap untuk pengoperasian pabrik peleburan HPAL. Ya, itu ada NCKL nomor 1 paling siap, nomor 2 ADMR, nomor 3 Harum, nomor 4 Antam, nomor 5 MBMA, nomor 6 Hill, nomor 7 MDKA, dan nomor 8 Inco ya, nomor 8 Inco. Jadi 8 perusahaan ini yang kita juga lagi watch secara teknikal. Yuk kita review satu-satu. Tadi udah bahas MDKA dan ADMR dan NCKL. Sekarang kita mau review Harumnya gimana. Oke, jadi ini Harum Energy, ini juga bagus. Jadi kalau ditanya di kuartal 4 ini, saham-saham komoditas tidak hanya dari sektor energi yang menarik, tapi metals juga menarik, dan MDKA masih belum ngegas, MDKA masih sideways, jadi masuk watchlist kita. Ya, ini Harum kita udah hold untuk Harumnya di sini, sekitaran 10-15% gitu. Terus kemudian selain Harum kita mau lihat update dikit ya untuk Harum ya. Harum ini secara fundamental dia ada menambah porsi di Tanito Harum Nickel gitu. Jadi kepemilikan Harum itu naik jadi 99% dari semula 95% gitu. Nah, Tanito Harum Nickel ini apa sih sebenarnya? Dia merupakan anak usaha Harum yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan pengelolaannya gitu. Oke, artinya dengan adanya penambahan ini, pembelian saham lagi ke Tanito, Harum tuh semakin memperkuat lini bisnis nikelnya. Yang dulunya kita kenal dia tuh di batu bara, sekarang dia semakin kuat di nikel gitu ya. Jadi sentimen, kalau ada sentimen batu bara, Harum kita akan perhatikan. Kalau ada sentimen nikel, Harum ini juga kita akan perhatikan. Jadi dia kena both sentimen kanan kiri, batu bara dan nikel ya. Jadi mesti diperhatiin. Di semester kedua 2023 sentimen nikel perusahaan segmen nikel perusahaan itu turun sekitaran 53% secara kuartalan gitu. Tapi masih membukukan atau menyumbang laba bersih itu 11,7% dari laba bersih perusahaan gitu. Jadi sebenarnya masih banyak batu baranya tapi nikelnya udah mulai bertambah gitu ya. Nah, jadi untuk Harum sendiri kesimpulannya secara teknikal kita masih bisa ngehold. Apa ini? Jualan di 68 buat beli seblak. Kenapa dengan Tekim dan di NKP? Ntar dulu bahas metals dulu nih. Kita bahas metals dulu. Oh, ada Michael. Hai. Oke, terus saya mau bahas masih saham metals. Kita bahas MBMA udah. ADMR deh ya, ADMR belum ya.
Ya ADMR, kok jadi begini? Ya ADMR-nya perhatikan di sini, ini udah ketinggian banget. Jangan dikejar. Kita nunggu sideways-nya. Kalau ditanya apakah Mtrade tahu saham-saham ya bakalan jadi multi bagger naik sampai ratusan persen? Enggak. Kita semuanya tes dan ukur. Jadi asal patternnya bagus kita masuk. ADMR kita udah cuan sekitaran 46 sampai 47 persenan gitu. Antam tolong dibahas bentar. Belum bahas Inkomis, ada nasi. Masa ada nasi di rambut aku? Nggak ada ah. Enak aja. Wish. Bentar. Kenapa jadi begini ya filternya? Sebentar. Salah pencet filter tadi. Aduh. Rambutnya ada putih-putih, ini kena bedak, bukan nasi. Di mana sih rambut aku putih-putih? Ini belum keramas ya kayak gini nih, pakai filter ini biar nggak kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Kita mau bahas apa nih? Jadi ADMR-nya jangan dikejar. Kalau untuk metalsnya tadi yang masih cukup murah secara teknikal itu ada MDKA. Terus kemudian kita lihat buat tins nggak ketombe nah aja. Tins, kita lihat tins gimana ya. Apa sih? Tinsnya jangan dulu. Tins jangan dulu nih, jelek banget malahan diantara yang lain lagi cakep-cakep. Ya ini jadi breakdown dengan volume transaksi cukup besar. Kita coba move ke Inco. Kita move ke Inco ya. Inco-nya juga sama, dia trennya lagi turun. Jadi nggak semua nikel-nikelan bagus. Ini malah lagi turun banget Inco-nya. Wait and see dulu aja. Aku mau out of topic dari metals. Aku mau ke Doit. Ada nasi. Mana nasi? Ah kalian ini bikin nggak fokus. Nggak ada nasi. Oke, ke Doit ya. Doit gimana nih Doit? Doit dia berhasil mendorong transisi klasifikasi pengelolaan karbon dari klasifikasi tinggi ke risiko menengah. Dan ini jadi sentimen positif buat Doit karena dia komitmen ke ESG-nya bagus, volume transaksinya juga cakep Doitnya ya. Jadi ini masih bisa teman-teman kalau masih mau masuk di sini, tapi buat trading breakout jangan banyak-banyak deh buat kalian yang belum belajar technical gitu, belum belajar di super trader. Aku ngelihatnya di sini patternnya cakep, dia sideways panjang. Terus kemudian ini sidewaysnya pendek, makin kurus sidewaysnya, ini tandanya bagus gitu. The power of filter. Ini nasi, ini nasi. Ya, ada nasi, ini nasi. Ya pakai filter biar cakep.
biar nggak dibilang rambutnya ada nasinya. Oke, aku mau bahas saham masih dari sektor teknologi. Teknologi? Masih dari sektor komoditas. Aku mau bahas BRPT dan juga PGEO. BRPT tinggal nge-hold aja. Udah cuan 52%-an M-Trade, udah biarin aja, jangan dikejar. Justru nunggu sideways lagi. Kalau yang hari ini tadi masuk jangka pendek, dia lagi breakout lagi, bisa sampai kemana sih? Ini bisa sampai ke 1400 sampai 1455 sih bisa. Mau ngejar nih buat swing trading ya silahkan sih, tapi kalau di kami sih udah nggak ngejar lagi. Terus AMMN, Oke, kita lihat ya AMMN ya, udah naik tinggi banget. Ini tanda distribusi. Aku udah ngomong dari kemarin, beberapa hari kemarin. Dan ini merah tinggi, ini tanda distribusi. Baiknya keluar atau profit taking dulu. Ya AMMN hari ini mulai merah, beberapa hari kemarin juga mulai merah. PGEO retracementnya bagus di angka 1165. Ini sebenarnya cukup murah, tapi cocok buat swing trader aja deh. Kalau buat yang mau ngehold agak lamaan, kayaknya wait and see dulu. Sampai teriak-teriak tuh Andrew Wijaya, PGEO ya, ini PGEO. Emang kenapa? Kamu masih punya? Kalau masih punya, modal bawah tuh gimana nih? Di bawah 900 gimana? Kasih toleransi maksimal di 1165. Jatuh dari 1165, bye-bye. Di 1165 atau 1160 lah gitu ya. Jadi sekarang sih masih oke. Ini cakep kan? Oke, sekarang kita mau bahas saham Kalbe Farma, ASA. Tapi aku mau review dulu soal neraca dagang ya. Jadi neraca dagang gimana di Indonesia bulan Agustus ini. Ini datanya bakalan dirilis besok ya. Ini bulan Agustus surplus diperkirakan naik jadi 1,55 miliar. Dari sebelumnya 1,31 miliar pada Juli kemarin. Jadi dari 1,31 sampai 1,55 miliar. Terus ekspornya diperkirakan turun, impor juga turun. Jadi kelihatan banget di sini ada agak-agak perlambatan perekonomian. Efek dari China ada perlambatan perekonomian. Lucky Dava bilang inflasi US naik lagi 3,7%. Udah dibahas kemarin, inflasi tahunannya naik tapi inflasi intinya turun. Dan yang lebih dilihat oleh The Fed itu adalah inflasi intinya gitu. Ini ulangan? Enggak, bukan ulangan, tapi lagi testing. Eni Kamsir nanya Pani, dia bilang cus naik Pani. Emang ada apa dengan Pani? Ya Pani breakout lagi 2 hari ini dengan volume transaksi yang lumayan tinggi ya. Kongres yang dapat kita M-Trade masih wait and see dulu. Kita masih wait and see dulu untuk Paninya. Bisa di watch untuk retracementnya. Tunggu retracement Pani bisa masuk untuk jangka menengahnya di angka berapa? Sekitaran kalau misalkan ada diskon sekitaran dekat-dekat 3640, 3600 atau 3640-an. Kalau udah 2 hari naik tinggi gini jangan masuk, better nunggu retracementnya. Oke, terus Wood, tadi banyak juga yang nanya Wood, ini agak-agak random. Tadi udah bahas sektor komoditas metal, sekarang kita bahas Wood. Woodnya jangan dulu deh, jatuh volume gede. Ini M-Trade kayaknya sempat ada trading Wood juga, kayaknya udah jualan deh. Kita coba lihat ya.
Ya Woodnya udah jualan 8 hour ago. Hari ini cut loss 8% Woodnya. Oke, jadi hari ini kita ada jualan apa aja sih? Tadi ada take profit ESA, jangka pendek, jangka menengah masih hold. Malindo Feedmill, kita ada jual juga, take profit 4-7%. Arko, ini jangka menengahnya kita jual, nggak jadi ngehold. Kenapa? Kita perhatikan satu-satu. ESA, profit taking jangka pendek aja, jangka menengah masih hold, artinya trennya masih cukup bagus. Main, kenapa M-Trade tadi rekomendasi jual di Main? Bantingannya tajam banget di sini ya, jadi ini nggak sehat sebenarnya. Besok masih bisa naik lagi nggak? Masih bisa sih, cuman ini udah tanda-tanda dia sebenarnya kurang oke. Breakoutnya tuh kurang oke di sini. Kemarin breakoutnya kurang bagus gitu ya. Jadi kita ada exit tadi, candle bearish-nya lumayan gede. Terus kemudian Arko, jadi maksudnya meskipun dia masih bisa naik lagi tuh, naiknya tuh nggak akan signifikan gitu loh si Main ini. Arko kita lihat gimana. Arko ini ada tema energi terbarukan juga. Nah, tadi kita sempat jual tuh sebenarnya karena breakdown dari 700-nya. Ternyata dia false breakdown, naik lagi ya nggak apa-apa. Ya udah wait and see aja dulu. Berarti saham ini fluktuasinya tuh lumayan volatile gitu. Terus Wood tadi kita udah bahas, kita ada exit. Kemudian Same kita ada exit juga kemarin. Layar kuning mau diapain? Ini nggak pakai filter loh. Nggak pakai filter malah jadi kuning. Kita jauhin ya, jauhin, deketin lagi. Kepala sukunya lagi nggak masuk, lagi makan-makan. Same kemarin kita profit taking yang jangka pendek, jangka menengah kita masih ngehold. Penasaran deh dengan Bukalapak abis buka Same. Bukalapaknya dia lagi ketahan di area support di sini. Menarik sih buat kalian yang misalkan hari ini tadi ada buy on weakness untuk Bukalapaknya. Ini masih trending di atas 240, dia masih trending gitu. Gelap. Lah terus gimana? Suruh apa? Gelap gimana? Oke. Ini Bukalapak. Terus aku penasaran deh sama saham yang ini. Beberapa hari kemarin sempat volume transaksinya tinggi. Terus ini jadi agak-agak stagnan lagi. Jadi kita bisa watch apa ya? Nih Arto, Bang Jago. Kita bisa watch Arto ya, Bang Jago. Ini kita watch kenapa? Karena sempat naik volume tinggi dan ini stagnan gitu. Oke. Rasa gatekno. Aduh, gak pakai filter, pucat. Nah, cakep ya. Gak apa-apa asal kebaca tulisannya. Oke. Antam, tadi kelupaan bahas Antam dari sektor komoditas metals. Hari ini kita bahasnya metals. Antam sama Keatins dia turun lumayan signifikan. Antamnya di 1895 support kuat, ditungguin di situ. Breakdown dari situ goodbye. Breakdown dari situ nggak bagus banget Antamnya. GoTo bisa buat trading nggak? Nih ada yang nanya GoTo bisa buat trading nggak? GoTo tuh size-nya terlalu besar, kapitalisasinya terlalu besar. Ini mau naik agak-agak susah nih GoTo. Dia trennya sideways. Kalau tren sideways tuh tebak-tebakannya tuh agak susah gitu. Tadi ada satu saham yang aku bilang abis breakout, terus lagi retrace. Sekarang lagi retrace. Saham apa ya? Sama apa ya yang abis breakout terus lagi retrace. Aku mau kasih giveaway-nya MV Start deh. Kasih MV Start tanggal 23 nanti, kasih MV Start gratis. Kalau pakai kode promo malam ini 14 Sep itu ada diskon. Tapi kalau giveaway gratis. Sama apa tadi ya? Yang aku bilang lagi
Retracementnya bagus. Apa tadi? ESA bukan. ESA-nya retrace dikit, baru retrace dikit bukan. Ada yang bilang Medco, bukan. Medco malah belum retrace sama sekali nih. Jangka pendek memang rawan profit taking. PGEO iya retrace iya, tapi bukan ini yang saya maksud. Apa tadi ya, yang lagi patternnya bagus dan lagi retrace-nya oke. Pegas kan belum dibahas, NCKL enggak, malah breakout dong. Apa yo? Aku juga lupa karenanya, maka saya tanya kalian gitu. Karena saya lupa maka saya tanya PGE duit enggak? Duitnya malah lagi breakout nih. Nah, lo tebak-tebakan. Tadi saya kasih lihat ada satu saham lagi retrace. Retrace-nya tuh dari sideways panjang abis breakout terus retrace. Apa coba? Belum ketemu juga. Arto enggak. Arto masuk watchlist, iya masuk watchlist. Hehehe. Pak Budi Kaiing, lagi-lagi kamu Masa Pak Budi terus yang dapat? Iya bener. Bukalapak, ya patternnya ini sideways-nya bagus nih, breakout terus kemudian ada retracement di sini, sideways di sini nih. Jadi retracementnya cukup bagus. Yeay, Pak Budi lagi yang dapat deh. Yang lain ikut-ikut. Pak Budi, terus siapa lagi? Ya udahlah, kasih Dar 6588. Budi Kaiing Dar 6588. Terus siapa lagi ya? Enawa. Tadi aku jawab buka loh. Woy, aku dimarahin. Iya, Enawa dapat 1966. Ya nggak kelihatan. Kisel. Oke, satu orang lagi. Celia Lim. Ini pada nyontek Pak Budi. Ya wes, pinter kalian. Padahal aku tadi beneran lupa. Aku minta kalian remind aku. ESA masih oke, masih menarik. Tunggu dia retrace lagi kalau mau masuk, oke? Jadi hold aja yang punya di jangka menengah. Terus ASA, aku mau bahas ASA, ASSA. Gengs, tanggal 23 September ada Investart lagi. Ini buat kalian yang baru mulai investasi saham atau buat teman-teman kalian yang lagi belajar investasi saham. Ya, buat pemula, langsung aja cus ke mtrade.id/Investart. Ada kode promo hari ini 14 Sep. Jadi dapat diskon. Kalau yang tadi menang giveaway dapat gratisan. ASA dapat kredit 1,5 triliun rupiah dari BNI 750 miliar, BCA 50 miliar, dan Bank of China atau Bank of Hong Kong itu dapat 200 miliar gitu. Jadi ASA sendiri saat ini dia getol beli kendaraan baru karena banyak perusahaan yang memilih untuk menyewa kendaraan daripada beli. Sehingga ini meningkatkan permintaan layanan rental car-nya ASA. Nah, aku tuh sebenarnya lumayan suka dengan ASA ini untuk pengembangan secara bisnisnya, secara teknologinya gitu loh. Cuman memang timingnya kayaknya agak-agak kurang oke deh untuk ASA ini ya. Jadi mtrade ada cut loss ASA nih pada tanggal 12 September atau 2 hari yang lalu. Dan dia sebenarnya ada V pattern tapi gagal naik dan jatuh dengan volume gede. Nah, kalau udah keluar volume gede merah kayak gini, kita ciao aja gitu. Jadi wait and see dulu. Meskipun dia sebenarnya ada di support MA200. Jadi ngebaca technical tuh nggak bisa cuman sekedar chart aja. Jadi mesti diperhatikan semua aspeknya. Begitu. Kau udah lama gak ngajak emiten ngobrol? Iya nih, thank you udah diingetin. Ntar aku ajak ngobrolnya di YouTube aja ya. Kalian follow aja YouTube aku, YouTube Ellen May. URL-nya ada di mtrade.id/YouTube. Besok aku live di YouTube jam 8 malam. Buat selingan hiburan kalian juga. Besok aku akan nge-live bareng dengan aku besok nggak bacain saham ya. Jadi karena udah Senin sampai Kamis, Sabtunya jam 10 besok ada gathering M-traders, investors, dan juga super traders jam 10 Zoom ya, ada gathering tuh. Nah, jadi khusus hari Jumat besok itu aku akan nge-live di YouTube jam 8 malam. Aku bahas bareng dengan M Fadli
Beliau adalah seorang yang disabled, kakinya diamputasi gitu karena kecelakaan di tahun 2015. Tapi beliau tuh pantang menyerah dan malah jadi atlet paralimpik sepeda gitu dengan kaki palsunya. Dan pastinya kita juga akan ngobrol dengan Pak Joko Suliarto yang bikinin kaki palsu dan punya hati banget buat nolongin dia. Kita akan belajar bisnis dari Pak Joko Suliarto. Kita akan belajar bagaimana Mas Fadli atau M Fadli ini dia mengubah hidupnya dari kondisi yang sangat-sangat sedih sekali pastinya karena kehilangan kaki waktu itu, dan sekarang justru malah jadi atlet paralimpik, sehingga bisa memotivasi kita semua juga. Besok ya di mtrade.id/YouTube aku mau jawab pertanyaan Sandro Prastiko, emiten-emiten yang masuk FTSE Senin besok gimana. Emiten yang masuk FTSE itu tidak akan terjadi satu fluktuasi yang signifikan. Beda dengan emiten yang masuk MSCI dan juga LQ45. MSCI itu lebih signifikan daripada FTSE gitu. Oke. Ditabrak pembalap Thailand, tahu itu. Aduh, jadi gemes pengen bahas beberapa saham lagi deh ini karena ada yang nanya, Sido muncul lagi valuasinya murah-murahnya. Kalau kamu mau investasi ya bagus gitu. Dan kita ada kasih tahu di Mvest. Nah, terus kemudian kelas super trader buka lagi kah? Bentar ya, kita lagi pertimbangkan untuk kelas super trader buka lagi atau enggaknya. Nanti kita akan umumkan hari Sabtu di seminar Cuantastik. Nah, Sido muncul ini lagi murah-murahnya. Kalau untuk investor malah kita lagi nge-watch itu. Terus friend jangan dulu deh. Friend ini di bawah 100 dan candlenya kayak gini nih, kena 50 ntar waduh repot. Ini gampang agak-agak rawan kena ARB juga gitu. Dan terus oh iya, tentang workshop super trader ntar kita infoin hari Sabtu nanti ya. Kita lagi mau diskusi tanggal juga gitu. Karena kemungkinan di bulan Januari awal. Kalian masih liburan gak sih? Januari awal gitu. Itu sih. Semoga bermanfaat semua yang aku sharing. Dan jangan lupa besok jam 8 malam di YouTube. Gemes lagi mau bahas saham lagi gara-gara ditanya. Udah tapi gak jadi terus. Pegas. Jangka pendek dan jangka menengah ini kita masih nge-hold, cuman kita agak-agak nggak suka candle hari ini, tapi kita masih hold untuk kasih kesempatan dia bergerak lagi. Kita lihat hari Senin nanti. Itu aja dulu. Januari 2024 ke Singapura. Maksudnya mau main ke Singapura. Anyway, thank you buat semuanya. Kita akan adakan di Jakarta lagi untuk workshop super tradernya. Thanks everybody. Dadah. See you tomorrow jam 8 malam di YouTube aku ya. Dadah.